Halo, kita ketemu lagi di Kiki dan Koko Kitchen. Jangan lupa like dan subscribe untuk video-video berikutnya ya. Nah, hari ini aku akan bagiin resep tentang roti bulat. Nah, roti bulatnya akan empuk banget, lembut banget, dan isinya adalah udang ebi. Jadi udang ebinya udah asin, gurih, pedes, tapi pedesnya nggak terlalu pedes. Pokoknya ini mantep banget deh. Nah, gimana? Udah tertarik belum? Ayo kita mulai cara bikinnya. Ini adalah bahan-bahan yang harus disiapkan untuk pembuatan biang roti. Yang pertama adalah 300 gram tepung protein tinggi, 200 gram gula, 250 cc air biasa aja, setengah sendok teh ragi, ini aku pakai mereknya Fermipan, kemudian 3 sendok teh bread improver, 4 sendok teh ibis blue atau bread softener. Pertama-tama kita campurkan dahulu semuanya, tepung, gula, air, kemudian diaduk-aduk, lalu tambahkan ragi. Oke, setelah dia udah mulai rata, baru nanti masukkan ragi, bread improver, dan ibis blue-nya. Oke, dicampur semuanya sampai rata. Nah, ini udah mulai rata ya. Setelah udah mulai rata kayak gini, kita tutup dia dengan menggunakan plastik wrap. Kita taruh di kulkas biasa aja, nggak usah freezer. Kita diamkan kurang lebih selama 16 jam. Jadi kalau kamu mau pakai besok, bikinnya malam, biar pagi-pagi bisa dipakai. Nah, untuk pembuatan sambal ebinya, 250 gram udang ebi, 12 siung bawang merah, 7 butir kemiri, 8 siung bawang putih, 1 sendok teh terasi, 8 cabai keriting, setengah sendok teh lada hitam, 1 sendok teh MSG atau penyedap rasa, 4-5 sendok makan gula pasir, dan air asam jawa. Masukkan semua bumbu yang sudah di blender, ada bawang merah, bawang putih, kemiri, sama minyak sayur ya. Kemudian kita masukkan cabai merah yang sudah kita blender juga. Kemudian aduk-aduk terus sampai keluar minyak dan bawang putih sudah menguning. Setelah bawang putihnya sudah menguning, masukkan 1 sendok teh penyedap rasa, setengah sendok teh lada hitam, kemudian aduk sampai rata, baru masukkan udang ebi yang sudah dicincang halus. Aduk-aduk dan tambahkan kurang lebih 4-5 sendok makan minyak sayur. Aduk-aduk lagi sampai kering supaya ebinya wangi. Tuh, diaduk terus sampai kering ya. Setelah kering, baru kita masukkan air asam jawa sambil disaring ya. Habis itu diaduk-aduk sampai merata. Kemudian tambahkan 3-5 sendok teh gula pasir. Sesuai dengan selera. Jangan lupa dicicip ya, kalau memang masih kurang tambahin lagi aja. Next, untuk pasta rotinya, 40 gram tepung protein tinggi, 200 ml susu cair, pakai fresh milk ya. Pertama-tama campurkan dahulu susu cair dan tepung jadi satu, aduk atau kocok sampai halus. Setelah tercampur baru mulai dipanaskan. Tuangkan ke panci anti lengket ya. Kemudian apinya itu yang kita pakai adalah api sedang. Diaduk sampai nanti dia mengental. Setelah dia mengental, baru kita matikan kompor dan didinginkan dulu ya. Semua setelah bahan sudah selesai dibikin, kita masuk ke pembuatan rotinya ya. Pertama-tama yang udah kita bikin sambal ebi yang udah jadi. Kemudian biang roti yang sudah kita diamkan semalaman, kurang lebih 16 jam ya. 550 gram tepung roti untuk protein tinggi, 250 cc susu cair, pasta yang sudah jadi, 8 gram ragi Fermipan, 85 gram mentega putih, dan setengah sendok teh garam. Campurkan biang roti, tepung, pasta, ragi jadi satu ke dalam mixer. Masukkan pertama dengan kecepatan low speed. Kemudian tuangkan susu cair sedikit demi sedikit. Kemudian mulai lagi mixernya kurang lebih 10 menit sampai adonannya tercampur dengan sempurna. Setelah adonan sudah tercampur, masukkan 85 gram mentega putihnya, kemudian setengah sendok teh garamnya juga ya. Mulai lagi di mixer sampai adonan kalis kurang lebih 15 menit.
Kalau memang belum kalis boleh tambah 2 menit. Jangan kelamaan juga, jangan terlalu sebentar. Oke, adonan kita udah kalis tuh. Oke, angkat adonan, pindahkan ke wadah yang lebih besar. Jangan lupa tangannya diolesin pakai minyak sayur ya guys, supaya nggak lengket-lengket di tangan. Kemudian adonannya kita buat jadi bulat. Setelah itu kita tutup, kurang lebih kita diamkan untuk selama 10 menit. 10 menit kemudian, bagi adonan menjadi kurang lebih 55 gram. Kemudian dibulat-bulatkan sampai habis ya. Ingat, jangan ditarik, harus dipotong ya adonannya supaya nggak rusak. Sambil dibulat-bulatin, jangan lupa ya adonannya ditutup dengan menggunakan kain lembab supaya adonannya nggak kering. Setelah semua adonan sudah dibulat-bulatkan, ditutup dengan menggunakan kain lembab kurang lebih selama setengah jam ya. Setelah setengah jam, kita mulai proses pengisian. Pertama-tama adonan kita pipihkan dahulu, pastikan hingga sampai semua udara itu hilang dari adonan ya. Setelah itu baru kita mulai proses pengisian. Diambil secukupnya aja. Setelah itu dibulat-bulatkan lagi, kemudian letakkan di tempatnya. Setelah selesai proses pengisian atau proses pembungkusan, kita masukkan ke dalam oven yang tidak menyala ya. Jadi itu untuk proses proofingnya aja, daripada kalau kita tutup dengan menggunakan kain, proses proofingnya akan jelek. Nah, untuk proses proofingnya kita tunggu sampai dia kurang lebih mengembang 2 kali lipat ya. 2 kali lipat itu kurang lebih ya setengah jam sampai 1 jam. Setelah itu baru kita oleskan susu cair. Ini aku pakai susu cair sama telur, kuning telur gitu. Sambil proses pengolesan susu cair ini, jangan lupa panaskan oven. Oven dipanaskan sekitar suhu 180-190 derajat dengan menggunakan api tengah. Dipanggang selama kurang lebih 15-20 menit. Jangan over ya, nanti gosong. Selesai. Nah, untuk pengolesannya ini aku pakai madu sama mentega, makanya hasilnya jadi mengkilap banget. Sekian resep roti dari Kiki dan Koko Kitchen. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih.